Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Semua orang yang mengendalikan meriam ajaib mati karena auman naga. Long Haoshen masih gagal menghentikan serangan Demon God Emperor. Dia masih orang yang kalah dalam bentrokan itu. Namun, jika dia tidak mencoba menghentikan Kaisar Dewa Iblis, tidak akan ada kematian. Bahkan meriam sihir yang kuat akan hancur di bawah auman Kaisar Dewa Iblis. Long Haoshen tahu betul bahwa serangan kekuatan penuhnya, serangan yang berisi wal cahaya surgawi, telah dikalahkan. Meskipun tidak jelas, kekuatan Kaisar Dewa Iblis tampaknya masih tidak dapat diatasi, karena Kaisar Dewa Iblis jelas tidak berusaha sekuat tenaga tanpa menggunakan transformasi Dewa Iblis dan kekuatan pilar naga iblis. Kaisar Dewa Iblis berkata dengan sangat santai, mari kita serahkan masalah ini pada yang lain. Ayo naik dan bermain. Sudah lama sekali sejak seseorang membuatku tertarik untuk bertarung. Anda seharusnya merasa bangga akan hal itu. Saat dia mengatakan itu, Kaisar Dewa Iblis naik ke udara sebagai seberkas cahaya keemasan gelap. Long Haoshen tidak menunjukkan kelemahan. Dia mengepakkan sayapnya dan terbang sebagai seberkas cahaya putih. Kedua pemimpin naik ke udara bersama dan memasuki medan perang mereka sendiri. Bagi para iblis, ini tidak dapat dipercaya, karena mereka tidak pernah berpikir bahwa sebenarnya akan ada seseorang yang dapat bertahan melawan Kaisar Dewa Iblis. Bagi manusia, mereka merasa sangat lega, karena Long Haoshen benar-benar bisa menghentikan Kaisar Dewa Iblis. Ini memberi mereka kepercayaan diri yang signifikan. Saat kedua pemimpin naik ke udara, pertempuran antara manusia dan iblis benar-benar terjadi. Tanpa perintah Kaisar Dewa Iblis, ke-19 Dewa Iblis, termasuk Dewa Iblis Bulan dan Dewa Iblis Bintang, memasuki pertempuran, memimpin pasukan iblis menuju jalur gunung penentang naga. Cahaya dari pilar naga iblis tidak bergeser saat Kaisar Dewa Iblis naik ke udara. Cahaya keemasan gelapnya terus melindungi iblis. Itu mungkin untuk mengatakan bahwa ledakan dari meriam sihir sebelumnya akan menyebabkan kerugian yang lebih besar bagi iblis jika bukan karena perlindungan pilar naga iblis. Pembangkit tenaga manusia semuanya berangkat juga, menerima pasukan iblis dengan berani. Kedua belah pihak terlibat dalam bentrokan skala penuh. Long Haoshen sudah memainkan peran besar di medan perang. Karena bloknya, meriam ajaib tidak sepenuhnya hancur. Sementara orang-orang di belakang meriam telah mati, mereka dapat diganti dan meriam ajaib dapat digunakan kembali. Meskipun orang-orang baru akan kurang terampil dibandingkan dengan kelompok asli, mereka sebenarnya mampu menjaga keseimbangan segera setelah kedua belah pihak bentrok dengan dukungan lebih dari 200 meriam sihir. Selain 9 orang yang gugur dalam pertempuran, pada dasarnya 63 pahlawan abadi telah berkumpul di sini. Itu persis karena keberadaan mereka, lebih dari 50 pembangkit tenaga listrik yang menggunakan domain, lebih dari selusin di antaranya dapat menggunakan domain penjelmaan diri dengan 2 keberadaan puncak di peringkat ke-7 dari langkah ke-9, sehingga manusia dapat bertahan melawan iblis. Pertempuran belum pernah begitu intens sebelumnya. Su Yongqiao pergi untuk menerima Moon Demon God Agares, sementara Xiao Huo berhadapan dengan Star Demon God Vasago. Awalnya, itu harus dihormati. Namun, Vasago adalah seorang utusan, jadi para pembunuh sama sekali tidak mengancamnya. Tidak peduli seberapa kuat serangan Su Yongqiao, Vasago akan selalu bisa memprediksi dari mana serangan itu datang, jadi seberapa terbatas kekuatannya. Inilah mengapa Su Yongqiao dan Xiao Huo bertukar lawan. Su Yongqiao membuat Agares sibuk, sementara Xiao Huo dengan paksa menghadapi Vasago. Pertempuran mereka telah mencapai intensitas yang besar sejak awal. Semua pembangkit tenaga listrik langkah ke-9 dari Bright Glimmer of Hope bertarung melawan Dewa Iblis juga. Cair juga segera muncul di medan perang, membuat 3 Dewa Iblis sibuk dengan upaya gabungan dari 12 penjaga suci. Bagian paling intens dari medan perang bukanlah pertempuran itu, tetapi pertempuran antara Divine Knight of Adjudication dan Trial Long Xingyu dan Berserk Demon God Amon berambut merah yang berada di peringkat ke-7 di antara para Demon God. Mereka adalah sepasang rival lama. Long Xingyu selalu sedikit lebih lemah dari Amon. Sekarang setelah mereka bertemu lagi, mereka sangat marah untuk pertempuran. Sejak awal, mereka menjadi terpaku satu sama lain dalam pertempuran. Orang-orang yang menerima Dewa Iblis lainnya pada dasarnya adalah semua pahlawan abadi dari peringkat ke-5. Ksatria Suci Langit Berbintang yang Haoyu memimpin kekuatan manusia untuk menghentikan kelompok naga iblis. Pada saat itu,
Perang suci besar-besaran telah terjadi di luar jalur gunung penentang naga. Long Haoshen mengikuti Kaisar Dewa Iblis ke ketinggian lebih dari 3.000 meter sebelum Kaisar Dewa Iblis berhenti. Long Haoshen tetap beberapa ratus meter darinya. Sebagai Long Haoshen naik di langit, pikirannya telah benar-benar tenang. Terlepas dari bagaimana pertempuran antara iblis dan serikat pekerja berakhir, pertempuran terakhir yang menentukan adalah antara dia dan Kaisar Dewa Iblis. Jika dia kalah, maka itu tidak perlu dikatakan lagi. Tidak ada orang lain di manusia yang bisa menghentikan Kaisar Dewa Iblis. Jika Kaisar Dewa Iblis kalah, maka bahkan jika jalur gunung penentang naga telah kalah dalam pertempuran mereka, Long Haoshen akan memiliki kesempatan untuk membalikkan segalanya. Long Haoshen telah memberi perintah sebelum pertempuran bahwa jika mereka tidak dapat menghentikan iblis, mereka dapat melakukan retret strategis dan untuk sementara meninggalkan jalur gunung penentang naga. Sebenarnya tidak banyak orang yang tertinggal di jalur gunung penentang naga. Ksatria dan prajurit biasa tidak dapat memainkan peran besar dalam pertempuran ini di mana puncak bentrok dengan puncak. Mereka semua telah mundur ke Gunung Suci Ksatria, membentuk garis pertahanan kedua. Begitu mereka melakukan retret strategis, mereka bisa menggunakan susunan sihir cahaya dari Gunung Suci Ksatria untuk bertahan sedikit lebih lama, dan Long Haoshen sepenuhnya percaya bahwa selama pertempurannya melawan Kaisar Dewa Iblis telah berlangsung cukup lama, pemenang terakhir dari Perang Suci akan tetap menjadi manusia bahkan jika kedua belah pihak menderita banyak korban. Organisasi Yueye belum memainkan peran mereka yang paling penting. Long Haoshen, apakah Anda masih berencana untuk menjadi keras kepala pada saat seperti ini? Kaisar Dewa Iblis berdiri dengan tangan bersilang, seolah-olah dia tidak peduli dengan pertempuran di bawah sama sekali. Keras kepala, Long Haoshen menemukan ini agak lucu saat dia melihat Kaisar Dewa Iblis. Untuk beberapa alasan, ketika saya bertemu dengan Yang Mulia sekali lagi, kondisi mental Anda tampaknya agak tidak aktif. Mungkin sesuatu terjadi pada kepalamu karena terlalu banyak berkultivasi. Kaisar Dewa Iblis tidak terganggu oleh sindiran Long Haoshen, ada sesuatu yang terjadi pada kepalaku. Long Haoshen, apakah Anda benar-benar berpikir saya memperlakukan Anda seperti ini hanya karena bakat dan kemampuan Anda saat ini? Apakah Anda benar-benar berpikir Anda dapat melawan saya dengan kekuatan Anda saat ini? Saya punya alasan untuk terus-menerus menahan diri. Long Haoshen terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa setelah naik ke langit, Kaisar Dewa Iblis tidak akan langsung menyerangnya, tetapi mencoba berbicara dengannya dengan sungguh-sungguh. Untuk beberapa alasan, ekspresi dan nada suara Kaisar Dewa Iblis membuatnya sedikit gelisah. Apa alasannya? Long Haoshen bertanya dengan dingin. Menyeretnya keluar hanya akan bermanfaat baginya. Dia jelas tidak terburu-buru untuk melawan Kaisar Dewa Iblis. Kaisar Dewa Iblis tersenyum acuh tak acuh, saya dapat mengatakan bahwa Anda memiliki kepercayaan diri yang besar dalam pertempuran ini. Anda jelas tahu bahwa kekuatan Anda tidak sebesar kekuatan saya, namun Anda masih ingin menantang saya secara individu. Hanya keberanian untuk melakukannya mungkin tak tertandingi di dunia. Sebelum saya memberitahu Anda alasan saya ingin menjelaskan mengapa Anda begitu percaya diri. Jika tebakanku benar, kepercayaan dirimu berasal dari Agares, atau bahkan Fasago. Dengan itu, Long Haoshen segera bergidik. Ia sudah tidak bisa lagi menahan emosinya. Dia tidak pernah mengira Kaisar Dewa Iblis akan menyebutkan hal ini kepadanya dengan nada santai seperti itu. Cahaya dingin melintas di mata Kaisar Dewa Iblis. Agares, sungguh mengesankan, Agares. Sebagai saudara saya yang paling terpercaya, Anda telah menyiapkan jebakan ini untuk saya. Alasan mengapa kami kalah dalam pertempuran Benteng Tenggara dan jalur Gunung Myriad Beast adalah karena persatuan kuil Anda terlalu siap. Anda mungkin bahkan menerima informasi lebih cepat dari saya. Jika bukan karena seorang pengkhianat di antara iblis-iblis saya yang memberi Anda cukup informasi dan menyimpan informasi itu dari saya, bisakah Anda masih mencapai sesuatu seperti itu? Di antara rasku, satu-satunya yang memiliki keberanian dan kemampuan untuk melakukan hal seperti itu adalah Agares, Fasago, Samigina dan Marbas, sedangkan yang selalu bertanggung jawab atas berita tentang situasi militer adalah Agares. Itu benar-benar saudaraku yang baik. Saya hanya tidak mengerti manfaat apa yang akan diberikan kepadanya. Apa dia mencoba menggantikanku? Setelah beberapa saat terkejut, Long Haoshen memulihkannya dengan tenang. Bagaimanapun, Kaisar Dewa Iblis benar-benar Kaisar Dewa Iblis.
Dari rangkaian kejadian tak terduga ini, Anda segera menemukan sumber semuanya. Namun, yang sangat membuatku penasaran adalah mengapa kamu tidak khawatir sama sekali. Kaisar Dewa Iblis tersenyum hangat. Dia benar-benar tidak tampak bingung sama sekali. Kenapa harus aku? Pengkhianatan Agares benar-benar membuatku sedih. Bahkan kemungkinan Vasago mulai mempertanyakan dirinya sendiri karena Agares. Namun, apakah menurut Anda itu cukup untuk mengguncang fondasi saya? Anda tidak cukup memahami iblis. Saya dapat memberitahu Anda bahwa sebelum Anda mengalahkan saya, setidaknya sebelum saya tampak dikalahkan, mereka berdua tidak akan pernah mengkhianati saya begitu saja. Apakah Anda benar-benar berpikir saya disebut Kaisar Dewa Setan tanpa alasan? Selama saya masih menjadi pembangkit tenaga listrik terbesar di dunia ini, tidak ada yang akan secara terbuka mengkhianati saya. Adapun berurusan dengan mereka, belum terlambat setelah pertempuran di sini berakhir. Saya percaya bahwa meskipun Agares telah berkolaborasi dengan Anda, itu adalah kolaborasi yang terbatas. Jika dia cukup berani untuk mempertaruhkan segalanya dalam satu gerakan. Hati Long Haoshen ini tenggelam. Kaisar Dewa Iblis terlalu percaya diri, sehingga bahkan mempengaruhi kondisi mentalnya sendiri. Betul sekali. The Moon Demon God Agares adalah pemimpin sejati organisasi UEE. Justru karena kepemimpinannya itulah yang bisa tumbuh menjadi organisasi kolosal di antara iblis. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa bersembunyi di bawah hidung Kaisar Dewa Iblis? Di masa lalu ketika UEE telah mengungkapkan kepadanya bahwa Kaisar Dewa Iblis ingin berurusan dengannya, Agares dengan sengaja mewujudkannya. Agares tidak ingin melihatnya mati. Sebaliknya, Agares berharap dia bisa memimpin manusia untuk benar-benar bangkit melawan iblis. Agares memiliki garis keturunan manusia sejak awal. Dan, setelah dia dewasa, dia semakin dipengaruhi oleh budaya manusia. Pada saat yang sama, dia menjadi semakin muak dengan identitasnya sebagai iblis. Itulah sebabnya permaisuri yang paling dicintainya juga adalah manusia. Namun, bahkan di antara klan iblis bulan, bawahan yang benar-benar dipercaya Agares hanya membentuk sepertiga dari klan, dengan lebih sedikit orang yang mengetahui rahasia ini. Dia dipaksa untuk berhati-hati. Dia ingin menggulingkan pemerintahan Kaisar Dewa Iblis, namun dia juga memiliki ketakutan yang mendalam terhadap Kaisar Dewa Iblis. Tepat karena dia yang paling dekat dengan Kaisar Dewa Iblis, dia paling tahu teror Kaisar Dewa Iblis. Namun, jebakan Kaisar Iblis Dewa dan Dewa Bintang Iblis melawan Long Haoshen terakhir kali direncanakan dengan sangat hati-hati. Bahkan Agares tidak tahu tentang bagian-bagian penting. Ketika dia kembali ke kota inti dengan Kaisar Dewa Iblis, dia tahu sesuatu yang salah telah terjadi. Namun, dia selalu berada di sisi Kaisar Dewa Iblis saat itu, jadi dia tidak dapat menyampaikan berita yang menyebabkan kematian Long Haoshen. Selama beberapa tahun setelah kematian Long Haoshen, UEE tidak hanya menghilang, Agares juga mengendalikan organisasinya dengan cara yang lebih rahasia. Dia tahu bahwa mungkin tidak ada lagi peluang yang tersisa untuknya. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa Long Haoshen akan tetap hidup dan menjadi ketua Temple Union. Ini juga memberinya kesempatan baru. Pada saat yang sama, ia menggunakan UEE sebagai orang untuk menjalin kontak untuk memberikan Long Haoshen dengan dukungan penuh. Jika bukan karena keterlambatan Agares, bagaimana informasi itu bisa disembunyikan dari Kaisar Dewa Iblis, meninggalkannya dalam kegelapan tentang semua masalah penting. Tapi seperti yang dikatakan Kaisar Dewa Iblis, kekuatannya mencegah Agares mempertaruhkan semuanya dan mengkhianati Kaisar Dewa Iblis di medan perang. Dia perlu berpikir untuk klannya sendiri. Kecuali Long Haoshen mengalahkan Kaisar Dewa Iblis dan menyelesaikan situasi umum, dia tidak akan memberontak dengan mudah. Melihat tatapan Long Haoshen dari bawah topeng, Kaisar Dewa Iblis berkata, "Kamu sangat berhati-hati dalam pikiranmu. Ada satu aspek yang Anda yakini sangat akurat. Di medan perang ini, bagian terpenting adalah aku dan kamu. Jika Anda bisa mengalahkan saya, maka manusia akan menang, dan kekuasaan ras saya selama 6.000 tahun mungkin akan berakhir. Namun, jika Anda kalah, semuanya akan kembali seperti semula. Manusia akan sepenuhnya ditekan olehku. Saya bahkan akan membuat tidak ada satu orang pun dari kuil yang akan melebihi langkah ke-6 lagi." Long Haoshen berkata dengan acuh tak acuh, "Yang Mulia sudah memberitahuku begitu banyak omong kosong, jadi sudah waktunya bagimu untuk membicarakan alasanmu, kan?" Senyum Demon God Emperor semakin lebar,
Tentu saja. Kalau tidak, bagaimana Anda akan menyerah kepada saya? Long Haoshen berkata dengan dingin, ini tengah hari, jadi berhentilah bermimpi. Kaisar Dewa Iblis mengabaikan komentar cerdas Long Haoshen, sebenarnya, ada baiknya kau melumpuhkan Ahbao. Ini pada dasarnya membuka jalan untuk masa depan Anda. Kamu juga sangat pintar. Itu mungkin untuk mengatakan bahwa Anda telah mencapai setidaknya 30% dari alasan mengapa manusia mampu mencapai kemenangan luar biasa kali ini. Anda juga telah menghentikan saya sendirian, memberikan cukup banyak kesempatan kepada orang-orang Anda. Ini sangat mengesankan. Sayangnya, bahkan orang yang paling pintar pun bisa melewatkan sesuatu. Kegagalan Anda kebetulan terletak pada poin yang paling penting. Mengapa saya memberi Anda perlakuan khusus? Mengapa saya begitu enggan dan sangat sedih membunuh Anda di masa lalu? Tentu saja itu bukan karena bakatmu. Sebaliknya, itu karena... Sampai di sana, dia berhenti dan tiba-tiba melebarkan matanya yang selalu menyipit, itu karena garis keturunanku mengalir melalui tubuhmu. Ketika Kaisar Dewa Iblis mengatakan itu, Long Haoshen hanya merasa seperti dipukul oleh palu. Dia segera mundur ke 100 meter jauhnya. Cahaya putih dari Armor of Eternity berdenyut dengan ketidakstabilan yang besar, sementara wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Long Haoshen tidak pernah mengira Kaisar Dewa Iblis akan mengatakan hal seperti itu. Dia secara naluriah mengangkat pedang keabadiannya. Namun, Kaisar Dewa Iblis menggunakan kesempatan ini untuk melancarkan serangan saat dia shock. Dia tetap sama seperti sebelumnya, sementara tatapannya menjadi lebih lembut. Saat rambutnya melayang, Demon God Emperor tersenyum padanya, tidak peduli seberapa luar biasa dirimu, tidak peduli seberapa banyak usaha yang kamu lakukan untuk manusia, itu semua hanya menunjukkan kemampuanmu kepadaku di mataku. Anda harus mengerti sekarang mengapa saya memperlakukan Anda sebagai penerus kedua ketika saya pertama kali bertemu dengan Anda. Tentu saja, itu tidak lagi terjadi sekarang. Dalam hati saya, Anda adalah penerus utama ras saya. Kamu sangat pintar. Anda cerdas dan Anda mampu. Namun, tidak peduli seberapa mampu Anda, garis keturunan saya mengalir melalui tubuh Anda. Kami adalah satu keluarga. Pikirkan itu. Jika kita bekerja sama, apakah ada sesuatu di benua ini yang bisa melawan kita? Aku bisa memberikan apapun yang kamu mau. Sengmo Dalu ini adalah milik kita sejak awal. Anda adalah orang suci, Seng, sementara saya adalah iblis, Mo. Kami selalu menjadi satu keluarga. Diam, Long Haoshen berteriak, kamu bohong. Aku tidak percaya padamu. Kaisar Dewa Iblis tersenyum acuh tak acuh, tidak masalah apakah kamu percaya atau tidak. Ini adalah kebenarannya. Pikirkan tentang semua saat aku bertemu denganmu di masa lalu. Jika bukan karena garis keturunanku yang mengalir melaluimu, kamu pasti sudah mati berkali-kali. Aku pertama kali bertemu denganmu di Exorcist Mountain Pass, sedangkan untuk kedua kalinya aku bertemu denganmu di Moon Demon Palace. Saat itu, kamu menyamar sebagai pelayan Yueye. Saya tahu sejak saat itu bahwa Anda memiliki hubungan yang luar biasa dengannya. Namun, saya tidak pernah menyentuh Anda, saya juga tidak membawa Anda kembali ke istana, karena saya sedang menunggu Anda untuk tumbuh. Setelah Anda memperoleh kekuatan yang cukup untuk meningkatkan perhatian saya, status Anda sebagai penerus kedua karena mapan juga. Namun, saya tidak pernah berpikir Anda akan tumbuh begitu cepat dan memiliki bakat yang mengejutkan. Tidak, aku tidak percaya padamu. Hati Long Haoshen ini melonjak dengan shock mengucapkan. Bahkan sebelum dia berusia 10 tahun, dia bertekad untuk menjadi seorang ksatria. Dalam 20 tahun terakhir, dia telah melalui semua jenis kesulitan, jatuh berkali-kali dan juga memanjat, mendekati kematian terus-menerus dan tumbuh melalui pertempuran. Dia telah mencapai hari ini selangkah demi selangkah, akhirnya mencapai kebesaran. Dia telah menjadi ketua dari Temple Union dan Divine Knight of Glory and Leadership. Itu mungkin untuk mengatakan bahwa dia telah menghabiskan seluruh hidupnya bekerja untuk ini, akhirnya mencapai hari ini dengan keberuntungan yang cukup. Sekarang iblis dan manusia bentrok untuk terakhir kalinya, ketika dia percaya dia akan menghadapi Kaisar Iblis dalam pertempuran terakhir, dia mengetahui bahwa tubuhnya sebenarnya mengandung darah iblis, yang berasal dari naga iblis. Dampaknya jauh, terlalu berat. Tidak peduli seberapa kuat keinginan Long Haoshen, dia berjuang untuk mengendalikan emosinya saat itu juga. Jika Kaisar Dewa Iblis mengatakan yang sebenarnya, lalu apa yang telah dia kerjakan selama ini? Di hadapannya,
Iblis yang telah membawa banyak malapetaka bagi umat manusia dan memulai dua perang suci sebenarnya adalah miliknya. Long Haoshen takut berpikir lebih jauh. Dia hanya merasa kepalanya sakit. Saat dia melihat Kaisar Dewa Iblis, semangat juangnya telah benar-benar tidak stabil. Aura tahta surgawi keabadian dan penciptaan bahkan berjuang untuk mengendalikan emosinya. Melihat Long Haoshen, Kaisar Dewa Iblis sangat puas. Kamu telah melakukan banyak hal dan aku juga melakukan banyak kesalahan. Namun, salah satunya benar, yang membuat semua upaya yang dilakukan manusia sebelumnya batal. Saya tahu Anda tidak ingin mempercayainya, tetapi apakah Anda percaya atau tidak, itu adalah kebenarannya. Saya telah menyelidiki sejarah Anda dengan sangat rinci. Anda tidak tumbuh di kota suci atau jalur gunung penentang naga, kan? Anda berasal dari kota Odin, mungkin kota manusia yang dekat dengan jalur gunung Miriadbis. Kamu dan ibumu saling bergantung sejak kamu lahir, sementara ayahmu, Long Xingyu, terpisah dari kalian berdua selama 10 tahun. Baru setelah itu dia menemukan dan mengenali kalian berdua. Saya ingat bahwa bawahan saya pernah melaporkan kepada saya bahwa Divine Knight of Adjudication and Trial muncul di dekat kota Odin dan membunuh sekelompok pembangkit tenaga listrik saya. Itu mungkin saat dia menemukanmu. Dan ketika dia mulai mengajarimu kemampuan ksatria, pernahkah kamu mempertimbangkan mengapa orang tuamu berpisah? Ibumu tahu Long Xingyu adalah seorang ksatria suci dan bahwa dia kebetulan berada di jalur gunung penentang naga. Wajah Long Haoshen menjadi semakin pucat saat dia mendengarkan Kaisar Dewa Iblis. Sekitar 30 tahun yang lalu, sekitar setahun sebelum kamu lahir, aku secara tidak sengaja menemukan ibumu dan aku membawanya kembali ke istana Dewa Iblis untuk tinggal bersamaku untuk sementara waktu. Setelah itu, dia mengancam saya menggunakan hidupnya sendiri, mengatakan bahwa dia tidak ingin hidup di antara iblis lebih jauh. Tanpa pilihan lain, saya mengirimnya kembali ke aliansi kuil. Ibumu adalah salah satu dari sedikit wanita yang paling kucintai dalam hidupku, bahkan melebihi perasaanku terhadap Leng Xiao. Jika tebakanku benar, dia tidak tahu bagaimana menghadapi ayahmu setelah dia kembali ke aliansi kuil, itulah sebabnya dia diam-diam menetap di kota Odin. Alasan mengapa Bai Yue tidak dapat menghadapi Long Xingyu sampai dia menemukan kalian berdua adalah karena aku, dan juga sebagian karena kamu. Jika Anda tidak percaya, kita bisa menguji garis keturunan kita. Darah mengalir lebih kental daripada air. Saat dia mengatakan itu, Feng Xiu mengangkat tangannya dan setetes darah ungu tua perlahan keluar dari luka di punggung tangannya. Dia sengaja mencegah luka dari penyembuhan. Darah mengalir perlahan dan seperti itu, aura hitam dan biru muncul dan terputus darinya. Ketika tetesan darah tiba sebelum Long Haoshen, yang tersisa hanyalah warna ungu transparan. Kaisar Dewa Iblis telah menghilangkan semua elemen dari darahnya, hanya meninggalkan kekuatan garis keturunan yang paling murni. Long Haoshen membawa jari telunjuknya ke mulutnya dan menggigitnya dengan agak kosong. Darah merah yang bersinar dengan warna emas samar menetes keluar dan juga terbang ke udara seperti milik Kaisar Dewa Iblis, menghilangkan semua elemen cahaya darinya. Ketika tetesan darah merah dan tetesan transparan, darah ungu bersentuhan, kedua tetesan darah menghasilkan cahaya aneh pada saat yang bersamaan. Setelah itu, mereka perlahan bergabung bersama. Long Haoshen tercengang. Dia tahu persis apa artinya darah menyatu. Apakah itu berarti